Baik saudara, kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan. Kemarin kita sudah sampai di Esra pasal 6, bagaimana akhirnya pembangunan rumah Tuhan itu dilaksanakan ya lewat perantaraan Raja Darius ya, dan akhirnya dia mengatakan bahwa suruh bangun ya. Bahkan siapapun yang mengganggu pembangunan rumah itu akan dihukum mati dan ya rumahnya akan dirobohkan. Dan ya kita lihat bahwa ketika memang kita ini mau sungguh-sungguh berjalan dengan rencana Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berperkara. Kita lanjut Esra 6 ayat 13, pekerjaan selesai, pentahbisan rumah Allah dan hari raya Paskah yang pertama. Ayat yang ke-13, Esra pasal yang ke-6, kemudian Tatnai bupati daerah sebelah barat sungai Efrat ya dan rekan-rekan mereka berbuat seksama menurut apa yang diperintahkan oleh Raja Darius. Para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan itu dengan lancar, ya digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Sakaria bin Ido. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Kores, Darius, dan Artashasta, Raja negeri Persia. Maka selesailah rumah itu pada hari yang ketiga bulan Adar, yakni pada tahun yang ke-6 zaman pemerintahan Raja Darius. Ya, maka orang Israel, para imam dan orang-orang Lewi ya dan orang-orang lain yang pulang dari pembuangan merayakan pentahbisan rumah Allah ini dengan sukaria. Ya, untuk pentahbisan rumah Allah ini mereka mempersembahkan lembu jantan 100 ekor, ya, domba jantan 200 ekor, dan anak domba 400 ekor, juga kambing jantan sebagai korban penghapus dosa bagi seluruh orang Israel 12, ya, bagi seluruh orang Israel 12 ekor menurut bilangan suku Israel. Suku Israel 12 ya. Mereka juga menempatkan para imam ya pada golongan-golongannya dan orang-orang Lewi pada rombongan-rombongannya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang diam di Yerusalem sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Jadi akhirnya selesai saudara ya semua pembangunan bait Allah itu ya, kan tadinya mau dihambat ya, mau dihalangi, tapi kemudian ya Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Dan bait Allah itu selesai pada tahun 515 sebelum Masehi. Pesta dan perayaan sudah sepatutnya ya diadakan ketika bait Allah yang termasyhur itu ditahbiskan. Jadi perayaan ini serupa dengan perayaan yang diadakan oleh Salomo ketika dia mentahbiskan bait Allah, saudara ya. Meskipun Salomo mempersembahkan lebih dari 200 kali banyaknya lembu dan domba, kitab Musa ini kemungkinan adalah ya imamat, dan para imam dan orang Lewi diatur menjadi kelompok-kelompok untuk melakukan ibadah kepada Allah sesuai dengan yang ada tertulis dalam kitab Musa. Ya, ada waktu untuk perayaan, tetapi ada waktu juga untuk bekerja. Jadi dua-duanya pantas ya untuk dilakukan ketika kita ini mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, menyembah Allah, dan ya kedua-duanya untuk menyenangkan hatinya. Mereka bekerja membangun rumah Allah itu, setelah selesai mereka bersukaria, berpesta. Ya, dalam hidup ini boleh saudara kita mengucap syukur, buat pesta ya ketika kita merayakan sesuatu. Mereka bersukaria karena bait Allah sudah jadi. Ya, karena ketika kita juga bikin ibadah pengucapan syukur, itu artinya kita juga mengingat kebaikan Tuhan yang sudah menyertai. Yang penting ucapan syukurnya jangan sambil mabok-mabok. Ya, minum tua, minum apa segala macam, sehingga ya banyak orang ya di daerah-daerah saya lihat kalau ucapan syukur tuh mabok saudara. Ya, kalau di daerah Sulawesi itu minum cap tikus ya. Minum apa lagi? Ucapan syukur berubah menjadi pesta yang justru menghina Tuhan. Ya, ada waktunya bekerja, ada waktunya untuk bersyukur. Bangsa Israel mengadakan pesta bersyukur akan penyertaan Tuhan. Mereka sudah membangun kembali rumah Tuhan itu. Ya, dan akhirnya saudara, ayat 19, dan pada tanggal 14 bulan pertama mereka yang pulang dari pembuangan itu merayakan Paskah. Karena para imam dan orang-orang Lewi bersama-sama mentahirkan diri, sehingga tahirlah mereka sekalian. Demikianlah mereka menyembelih anak domba Paskah bagi semua orang yang pulang dari pembuangan dan bagi saudara-saudara mereka, yakni para imam, dan bagi dirinya sendiri.
Orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan memakannya, dan dengan demikian setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Tuhan Allah. Bahkan saudara lihat orang-orang Israel yang pulang dari pembuangan, akhirnya mereka memakan, dan dengan demikian juga setiap orang yang memisahkan diri dari kenajisan bangsa-bangsa negeri itu, lalu mereka menggabungkan diri kepada mereka untuk berbakti kepada Allah Israel. Ayat 23, lagi pula mereka merayakan hari raya roti tak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada orang, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni rumah Allah Israel. Karena itu saya percaya saudara, tidak ada satupun yang dapat menghentikan kehendak Tuhan. Ketika mereka ingin membangun kembali bait Allah itu atas perintah Tuhan, tetapi banyak orang yang akan mencoba menghalangi. Tapi karena itu kehendak Tuhan pasti terjadi. Makanya saya berkata kepada orang-orang, kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kadang mereka bilang, kami ini membangun Bu, tapi terhalang, tapi begini-begini. Saya bilang berdoa. Kalau itu dari Tuhan maka itu pasti terjadi. Gak perlu meminta-minta, gak perlu gini dan gitu, tapi berdoa maka Tuhan yang akan buka jalan. Tuhan yang menggerakkan, dikatakan hati raja, kalau kita lihat tadi dibilang di sana ayat yang ke-22, lagi pula mereka merayakan hari raya roti tidak beragi dengan sukacita 7 hari lamanya, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita. Ia telah memalingkan hati raja negeri Asyur kepada mereka, sehingga raja membantu mereka dalam pekerjaan membangun rumah Allah, yakni Allah Israel. Loh, siapa raja negeri Asyur? Itu adalah raja yang tidak bertobat, raja yang tidak mempercayai Allah. Tapi karena Tuhan yang menggerakkan hati raja negeri Asyur, sehingga dia membantu pembangunan rumah Allah itu. Saya percaya saudara, kalau segala sesuatu itu dari Tuhan pasti jalannya itu dilancarkan. Seperti kami juga membangun sekolah misi dulu. Saya pikir aduh, uangnya siapa bangun sekolah, ternyata miliaran. Saya pikir hanya ratusan juta, ternyata miliaran. Tapi ketika saya berharap pada Tuhan dan berkata, Tuhan saya percaya ini adalah misi Tuhan, visi Tuhan, jadi terjadilah sesuai kehendak-Mu. Bahkan saya ingat waktu itu ketika saya mau taruh nomor rekening di layar, ketika saya mesbah doa, saya mau undang saudara, ayo kita menabur, tapi Tuhan larang. Tuhan bilang jangan lakukan itu, ujilah aku, buktikan aku. Kalau kamu melakukan itu, aku tidak ikut beserta dalam pembangunannya. Tapi kalau kamu mempercayai aku, maka engkau akan melihat aku Tuhan yang turut bekerja. Jadi saya gak jadi taruh nomor rekening untuk pembangunan sekolah misi pada waktu itu. Tapi buktinya kami melihat bagaimana Tuhan dengan ajaib mencukupkan semuanya. Seperti kita lihat dari kisah bangsa Israel ini saudara, akhirnya mereka membangun, bahkan Tuhan menjamah hati raja negeri Asyur. Mereka akhirnya membangun kembali, bahkan raja negeri Asyur lah yang memerintahkan untuk membangun kembali, dan akhirnya kita lihat bahkan sampai rumah itu berdiri. Semua dikerahkan, bupati tadi yang harusnya menghadang menentang pembangunan itu, akhirnya Tuhan gerakkan bupati untuk membangun rumah itu, rumah Tuhan itu. Jadi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, asal kita mau sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada Tuhan. Jangan takut saudara, ketika Tuhan yang bekerja maka segalanya akan menjadi mungkin. Apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin ketika Tuhan yang turut bekerja. Karena itu mari kita mau tetap setia kepada Tuhan, kita mau tetap berharap kepada Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kita percaya saudara bahwa Tuhan itu Tuhan yang dia mengadakan bahkan yang tidak ada menjadi ada. Dan kita lihat akhirnya mereka merayakan Paskah. Paskah adalah sebuah perayaan tahunan untuk memperingati Israel mengalami pembebasan dari Mesir, tanah perbudakan, dibawa ke tanah perjanjian. Dikatakan di sana akhirnya mereka memperingati Paskah setelah serangkaian tulah demi tulah yang dilakukan oleh Fir'aun. Akhirnya Tuhan membebaskan bangsa Israel, dan Allah berfirman bahwa Dia akan mengirimkan malaikat maut
untuk membunuh anak-anak sulung ketika di Mesir pada waktu itu, sehingga Firaun digerakkan untuk melepaskan bangsa Israel. Tuhan berfirman, lakukanlah ya perayaan Paskah agar engkau mengingat bagaimana aku Tuhan yang membebaskan engkau dari tanah perbudakan di Mesir dan membawa engkau kembali kepada tanah perjanjian. Ada banyak cara ya untuk kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Ya, pernahkah saudara berpikir bahwa Allah bisa mengubah sikap seseorang atau sekelompok orang? Ya, jadi Allah memiliki kekuasaan yang tidak terbatas. Wawasan dan hikmatnya itu melampaui hukum saudara. Bahkan kodrat manusia, meskipun kita harus dan selalu mengubah sikap kita, ya, namun kita percaya bahwa Dia Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Bahkan Tuhan sanggup menggerakkan hati Raja Negeri Asyur untuk memerintahkan selesaikan semua pembangunan dari rumah Tuhan. Karena kita tahu bait Allah sudah dirobohkan, sudah runtuh. Ya, zaman Nebukadnezar Raja Babel datang menghancurkan. Lalu oleh Raja Asyur ketika dia menguasai Babel, ya akhirnya ya dibangun kembali saudara. Apa yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu teruslah percaya, teruslah berharap kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah tinggalkan Tuhan. Sekarang kita masuk Esra pasal yang ke-7 ya. Judul perikopnya, Esra diberi kuasa oleh raja untuk mengatur kebaktian dalam rumah Tuhan. Ya, jadi dikatakan ayat yang pertama pasal 7 Esra, kemudian daripada semuanya itu pada zaman pemerintahan Artahasta, raja negeri Persia, maka berangkatlah Esra bin Seraya bin Asaria bin Hilkia bin Salum bin Sadok bin Ahitub bin Amaria bin Asaria bin Merayot bin Seraya bin Uzi bin Buki bin Abisua bin Pinehas bin Eliezer bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, ya ahli kitab yang mahir ya dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Ya, saudara, kita lihat, jadi dikatakan di sini pada waktu orang-orang buangan dari Babel diizinkan pulang kembali, jadi Esra kembali ke negeri itu. Ya, dengan kelompok kedua, orang-orang buangan itu 80 tahun sesudah Zerubabel. Dan Esra mendapati bait Allah itu sudah dibangun kembali, ya, tetapi kehidupan bangsa itu masih berantakan, saudara. Ya, jadi ketika Esra pulang, pembangunan bait Allah sudah selesai. Ini adalah kelompok kedua yang pulang ya dari pembuangan di Babel, saudara ya. Dan ketika itu ya dikatakan bahwa ketika Esra pulang, Esra ini adalah seorang ahli kitab, saudara. Ya, dia adalah ahli kitab ya, dan kita lihat di sini ya cerita dalam kitab Ester itu terjadi selama waktu ini ya, dalam pemerintahan Ahasiweros yang memerintah tahun 486 ya sampai 465 sebelum Masehi. Artahasta itu anaknya menjadi raja tahun 465 dan Esra kembali ke Yerusalem. Ya, jadi dikatakan tadi kita lihat kemudian ya pada zaman raja pemerintahan Artasasta ini adalah anak dari Raja Ahasiweros ya. Jadi kisah Ester itu terjadi pada zaman-zaman ini juga ya, pada waktu Esra ini ya. Dan dikatakan di sana ya, Esra ini seorang ahli kitab ya. Dia adalah ahli kitab yang mahir dalam kitab Taurat Musa ya. Jadi Esra ini adalah seorang yang ya memang dia rohani, saudara ya, seorang rohaniawan pada zaman itu ya, dan dikatakan akhirnya dia balik ya. Ketika dia kembali ke Yerusalem, pembangunan bait Allah sudah selesai, tetapi kehidupan rohani bangsa itu hancur berantakan, saudara. Ya, dan dikatakan Esra itu disayang oleh raja. Dikatakan raja itu memberi kepada Esra itu segala yang Esra inginkan. Oleh karena apa? Oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Saudara lihat, orang-orang yang dikenan Tuhan itu juga memang ya akan mengalami apa ya,
kemudahan-kemudahan, bahkan disayang banyak orang. Dikatakan di sini Ezra itu diberi banyak hadiah, bahkan semua yang dia inginkan diberi oleh raja. Ya, garis bawahi di sana kenapa begitu? Kenapa raja mengasihi Ezra? Karena dikatakan karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Waktu kita hidup takut Tuhan, ya, rohani kita terus terjaga, maka ada begitu banyak berkat-berkat yang bisa kita terima, saudara, karena tangan Tuhan menyertai kita. Orang-orang disertai Tuhan itu luar biasa, disayang raja, disayang banyak orang, bahkan ya mereka mengalami banyak mujizat dan pertolongan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar mereka, saudara, ya. Ayat yang ke-7 dikatakan, juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Ya, lalu tibalah di Yerusalem, ya, pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Jadi Ezra ini sangat disertai Tuhan, saudara. Ya, dikatakan di sana ya bahwa Tuhan menyertai Ezra. Jadi 80 tahun setelah orang-orang buangan pertama pulang ke Yerusalem, ya, Ezra ini juga pulang, saudara. Dan ini adalah perjalanan pertamanya. Dan dibutuhkan waktu sekitar 4 bulan, ya, untuk mereka berjalan dari Babel kembali pulang ke Yerusalem karena berjalan kaki, ya. Bait Allah telah berdiri selama kira-kira 58 tahun. Sampai titik ini dalam narasi Ezra telah tinggal di Babel. Itu kemungkinan menyusun catatan, ya, tentang berbagai peristiwa yang telah terjadi. Ya, mengapa dia harus bertanya kepada raja apakah bisa pulang atau tidak, ya. Ezra ingin, ya, banyak orang Yahudi untuk kembali ke Yerusalem, dan dia membutuhkan, ya, sebuah ketetapan dari raja yang menyatakan bahwa setiap orang Yahudi yang ingin pulang ke kampung halamannya, mereka bisa melakukan itu, saudara. Dikatakan di sana bahwa ya 80 tahun, ya, setelah kelompok pertama pulang dan Ezra akhirnya pulang juga ke Yerusalem, membutuhkan waktu 4 bulan, ya, untuk mereka berjalan, saudara, ya. Dan dikatakan di sana akhirnya, ya, Ezra itu disertai Tuhan, ya, tangan Tuhan itu yang menyertai dan melindungi dia, saudara, sehingga mereka tiba di Yerusalem. Ya, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan memperlakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Jadi satu kerinduan Ezra, dia pengen menyelidiki kitab Taurat itu, bahkan melakukannya dan mengajarkan kepada orang-orang Israel. Harusnya kita juga begitu, saudara, ya. Kita punya kerinduan untuk menyelidiki Alkitab, bahkan kita punya kerinduan melakukan firman Tuhan, dan kita juga punya kerinduan untuk menyebarkan dan mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang. Saya berdoa, saudara, jemaat Mesbah Doa bukan hanya sebagai pendengar, tapi apa yang saudara terima, yang saya sampaikan, bagikan itu kepada orang lain. Menangkan jiwa-jiwa, share setiap firman Tuhan agar orang semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan, saudara, ya. Ayat 10, ya, sebab Ezra itu, ya, bertekad, dikatakan menyelidiki, meneliti Taurat Tuhan, melakukannya serta mengajarkannya. Ayat 11, inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasasta kepada Ezra, imam dan ahli kitab itu, yaitu yang ahli dalam perkataan sebagai segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Ayat yang ke-12, Artasasta, raja segala raja, kepada Ezra, imam dan ahli Taurat Allah semesta langit, dan selanjutnya, maka sekarang olehku telah dikeluarkan perintah bahwa setiap orang di dalam kerajaanku yang termasuk orang Israel awam atau para imamnya atau orang-orang Lewi dan yang rela pergi ke Yerusalem boleh turut pergi dengan engkau. Oleh karena engkau disuruh raja serta ke-7 orang penasehatnya untuk mengadakan penyelidikan mengenai Yehuda dan Yerusalem dengan berpedoman kepada hukum Allahmu yang menjadi peganganmu.
Dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasehatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel yang tempat kediamannya di Yerusalem. Jadi luar biasa saudara ya. Ketika pada waktu itu akhirnya Esra diizinkan pulang, bahkan raja mengeluarkan ketetapan siapapun yang ingin pulang boleh ikut pulang bersama-sama dengan Esra. Bahkan raja menitipkan emas perak sebagai persembahan sukarela dari raja Persia untuk dibawa ke Yerusalem. Mereka persembahkan kepada Allah Israel. Di sana dikatakan saudara ya, emas perak dan semua persembahan sukarela. Ayat 18, beserta segala perak ya yang dipersembahkan, ayat 17 sekarang. Maka oleh karena itu haruslah engkau dengan seksama memakai uang itu untuk membeli lembu-lembu jantan, domba-domba jantan, anak-anak domba dengan korban sajiannya dan korban curahannya, dan haruslah semua itu kau persembahkan di atas mezbah di rumah Allahmu yang ada di Yerusalem. Tetapi apa yang dianggap baik olehmu dan oleh saudara-saudaramu untuk diperbuat dengan perak dan emas yang selebihnya boleh kamu perbuat sesuai dengan kehendak Allahmu. Hanya perlengkapan-perlengkapan yang diarahkan kepadamu untuk ibadah di rumah Allahmu, sampaikanlah itu ke hadapan Allah di Yerusalem. Dan yang lain yang masih diperlukan untuk rumah Allahmu yang membayarnya menjadi tanggunganmu, itu boleh kau bayar dari perbendaharaan kerajaan. Kemudian aku Raja Artasasta telah mengeluarkan perintah kepada semua bendahara di daerah seberang sungai Efrat. Begini, segala yang diminta daripadamu oleh Imam Esra, ahli Taurat Allah semesta langit, haruslah dilaksanakan dengan seksama. Dengan memakai perak sampai jumlah 100 talenta, gandum sampai jumlah 100 kor, anggur ya sampai jumlah 100 bat, dan garam tidak terbatas. Segala sesuatu yang berdasarkan perintah Allah semesta langit harus dilaksanakan dengan tekun untuk keperluan rumah Allah semesta langit, supaya jangan pemerintahan raja serta anak-anaknya kena murka. Jadi puji Tuhan saudara ya, kita lihat di sini Raja Persia itu sangat menghormati Allah Israel ya, dan dia sangat menghormati Esra. Dia berkata apapun yang dibutuhkan oleh Esra hamba Tuhan ini ya harus dipenuhi ya, apapun yang dia minta harus dituruti. Dia beri perintah kepada pemerintah-pemerintah saudara ya, kerajaan-kerajaan di sekeliling itu untuk ya memfasilitasi Esra. Kenapa? Mereka berkata supaya jangan ya raja dan anak-anaknya itu kena murka Tuhan. Ya, jadi mengapa Artasasta membebaskan para pekerja bait Allah ya dari membayar ya pajak? Bahkan mereka berkata ya Esra itu ya harus ditopang pelayanannya. Ayat yang ke-24 dikatakan, lagi pula kami beritahukan kepadamu bahwa tidaklah sah bila para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu gerbang, budak di pintu Allah dan para rumah Allah dikenakan pajak, upeti atau bea. Maka engkau, hai Esra, angkatlah pemimpin-pemimpin dan hakim-hakim sesuai dengan hikmat Allahmu yang menjadi peganganmu, supaya mereka menghakimi seluruh rakyat yang diam di daerah seberang sungai Efrat, yakni semua orang yang mengetahui hukum Allahmu dan orang yang belum mengetahuinya harus kau ajar. Jadi Raja Artasastra ini juga memberi perintah bahwa Esra dan seluruh pelayan-pelayan di bait Allah tidak boleh dikenakan pajak saudara ya. Jadi ya dia menyadari kenapa ya Esra dan seluruh ya pelayan Tuhan tidak dikenakan pajak. Dia menyadari bahwa para imam dan orang Lewi itu memegang peranan penting dalam masyarakat sebagai pemimpin rohani. Karena itu dia membebaskan mereka dari beban pajak, meskipun ya bagi para rohaniawan Artasasta, seorang raja kafir, menghargai mendukung prinsip-prinsip tersebut. Ya, jadi sekarang ini juga gereja-gereja memiliki tanggung jawab untuk mengangkat ya para rohaniawan yang benar-benar ya orang-orang yang bertobat untuk bertugas di bait Allah. Bayangkan sekelas raja yang kafir saja bisa menghormati Allah Israel dan mengatur semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia menyuruh untuk Esra itu ajarkan ya
angkatlah orang-orang menjadi pemimpin ya yang akan melayani ya di bait Allah itu. Dan raja juga berkata, ajarkan mereka agar mereka mengetahui hukum Taurat. Jadi memang pengajaran itu sangat penting, terutama di gereja. Hari-hari ini saya banyak melihat para pelayan Tuhan yang mereka itu minim sekali di dalam pengetahuan firman Tuhan. Mereka minim di dalam pengenalan akan Tuhan, tapi sudah pelayanan, saudara. Nah, kita bisa belajar ya dari Raja Artasasta. Dia menyuruh Esra untuk ya angkat orang-orang, pemimpin-pemimpin, dan ajarkan mereka tentang kitab Taurat, tentang firman Tuhan. Ya, kita perlu belajar firman, sungguh-sungguh kita perlu memiliki pengetahuan akan firman Tuhan sungguh-sungguh supaya hidup kita ini tidak mudah diombang-ambingkan. Apalagi kalau sudah pelayanan ya. Ini sekelas raja kafir saja mau menyuruh Esra mengajar semua orang yang terlibat dalam pelayanan di bait Allah. Ayat 26, setiap orang yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama, baik dengan hukum mati maupun dengan pembuangan, dengan hukum atau denda atau hukuman penjara. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Jadi Esra itu bersyukur kepada Tuhan. Dia bilang terpujilah Allah yang sudah memperhatikan ya rumah Allah, bahkan ibadah di Yerusalem. Ya, Esra itu berkata, dia bilang terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem dan membuat aku disenangi oleh para raja-raja dan penasihat-penasihat di kerajaan. Jadi Tuhan yang menggerakkan hati raja untuk melakukan segalanya. Kalau kita hidup berkenan pada Tuhan, saudara, maka Tuhan juga sanggup menggerakkan orang-orang untuk menolong kita, menggerakkan para penguasa-penguasa. Ya, ini Raja Persia loh, tidak takut Allah, tapi digerakkan Tuhan untuk menyertai pelayanan Esra. Karena itu saya mau bilang, saudara, jangan kejar ya kenalan-kenalan hebat, ndak usah kejar ya oh ini orang bisa tolong saya, tapi kejar perkenanan Tuhan. Waktu kita mengejar perkenanan Tuhan, maka Tuhan kirim orang-orang ini datang menopang pelayanan kita, menyertai kita. Ya sekalipun dia ndak takut Tuhan loh, Raja Persia ini dia orang yang tidak percaya, tapi dia menghormati Allah Israel dan mendukung mereka untuk melakukan ibadah dan menyemarakkan rumah Tuhan. Karena itu saudara, mari kita terus menjadi orang berkenan pada Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan supaya hidup kita juga boleh terus ada di dalam ya penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur waktu Tuhan berkenan atas hidup kami, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau menggerakkan hati raja-raja, hati para penguasa untuk menopang pekerjaan Tuhan, untuk menopang semua rencana-rencana-Mu atas kehidupan orang-orang yang dikenan Tuhan. Karena itu Tuhan, hidup kami bawa dalam kebenaran, perkenanan-Mu Bapa, agar ketika kami hidup berkenan pada Tuhan, maka Tuhan membuka jalan-jalan, Tuhan memberi banyak kelonggaran-kelonggaran, bahkan kami disenangi banyak orang, dan lewat mereka lah pekerjaan Tuhan semakin diberkati. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu yang setia ada di mesbah doa. Dalam setiap pergumulan pribadi lepas pribadi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, shalom dan Immanuel.